Oke teman-teman, jadi di praktikum kita yang ketiga kali ini, di sini aku akan membawakan sebuah materi mengenai SQL, yaitu DDL. Nah, DDL ini itu tuh pengenalan data definition language, yang dimana ini adalah kumpulan perintah SQL yang paling dasar banget. Di sini tuh DDL ini tuh biasanya dipakai di awal-awal sebelum kalian masuk ke bagian yang misalnya ada NoSQL atau misalnya apa. Nah, kalian tuh harus paham mengenai DDL ini dulu. Nah, DDL ini tuh apa sih? Jadi DDL itu tuh biasanya tuh perintah-perintah yang berisi kayak perintah-perintah utama. Misalnya kayak mau ngebuat table, mau ngapus table, mau ngubah data dari table itu gitu loh. Nah, misalnya di sini tuh ada create, ada alter, ada drop, ada rename juga gitu loh. Nah, jadi sini kita langsung aja masuk. Sini kita akan membuat sebuah database. Nah, caranya gimana? Ya kayak yang pas itu aku pernah jelasin. Sini create database. Misalnya di sini kita akan create database akademik. Nah, jadi kita langsung run aja pakai Ctrl Enter dan ini berhasil. Setelah itu kita akan masuk ke database itu sendiri. Nah, di sini tuh kan belum ada table ya. Ada tulisan no tables found in database. Sini kita bisa ngebuat table itu sendiri, yaitu misalnya kayak create table kayak misalnya kayak mahasiswa. Nah, create table mahasiswa ini. Nah, di situ juga create table mahasiswa ini sekarang ada ini juga nih teman-teman. Nah, bisa ada NIM, NIM itu kita pakai char 10 dan jangan lupa pakai primary key buat nandain key dari table ini. Itu biasanya primary key itu tuh kayak kode unik itulah teman-teman. Jadi itu kayak buat kasih tahu. Jadi di setiap table itu pasti ada primary key-nya. Dan itu tuh nggak boleh kosong ya. Primary key itu biasanya autofill. Terus di sini ada nama, kita buat nama juga. Nama di sini kita pakai varchar ya teman-teman. Varchar. Varchar isinya itu misal kayak 50. Nah, lanjut ini kita pakai not null. Nah, selanjutnya itu ada misalnya jurusan. Jurusan. Nah, jurusan ini kita samain aja kali ya, namanya varchar juga. Dan itu misalnya 30 lah, karena kan nama-nama jurusannya biasanya nggak terlalu banyak ya. Nah, oke. Sini kita tutup, titik koma, jangan lupa, dan kita run. Oke, jadi di sini udah berhasil lah teman-teman. Kita kembali lagi untuk melihat, nah di sini udah ada nih tabel mahasiswanya. Pas kita cek juga set, kita balik ke struktur untuk lihat set, nah udah ada tuh nama, NIM, dan jurusannya juga tuh. Terus juga lengkap dengan ininya. Terus juga di NIM itu tuh ada gambar kunci. Nah, itu tuh buat tandain kalau NIM itu tuh adalah sebuah primary key. Oke. Di sini kita akan lanjut lagi untuk secara kayak kita bakal ngelakuin perintah-perintah yang lainnya nih. Misal kita akan sini tuh kita nulis alter table. Ini kita akan mengubah dari struktural dari table nih. Atau enggak, sini misalnya kita mau mengganti nama tabelnya. Jadi dari mahasiswa jadi data mahasiswa. Nah, nanti nama tabel mahasiswa itu bakal berubah menjadi data mahasiswa. Kita run. Nah, jadi setelah kita run,
itu nama dari tabel mahasiswa yang tadi berubah nambah, jadi ada kata-kata datanya. Oke, selanjutnya kita akan itu tuh kita gunain alter table yang mana itu tuh buat nge-rename data. Alter table pokoknya tadi yang jelasin itu tuh buat ngubah suatu itunya. Oke, di sini kan ada 3 ya. Kita di sini bisa nambahin juga pakai alter table nih. Kita di sini tuh misalnya kayak kita tuh bakal ngebuat sebuah nambahin email lah. Di sini kita pakai bisa namanya alter table data mahasiswa misalnya. Alter table data mahasiswa add column email. Misalnya gitu ya. Add column email. Nah, nanti langsung muncul tuh di situ tuh emailnya di struktur keempat gitu loh. Nah, kalau misalnya emailnya juga udah ada, di sini kita juga bisa menghapus lagi nih pakai drop. Nah, pakai drop ini tuh dia tuh gunanya tuh buat menghapus. Pokoknya yang berhubungan dengan drop itu pasti buat menghapus. Dan kalau misalnya kita udah ngedrop, itu tuh datanya bakal hilang secara permanen gitu loh. Nah, sebenarnya drop itu tuh bisa kalian lakukan di tabelnya itu sendiri. Jadi kayak tabel struktur itu bisa kalian ada drop tuh kan di situ. Nah, itu bisa kalian lakukan sendiri. Nah, misalnya di sini kita juga mau menambahkan angkatan. Nah, angkatan itu kita bisa pakai alter table add column lagi kayak tadi yang buat email. Tinggal tambahin itunya itu tipe datanya itu year. Nah, year itu jadi nanti dia akan berdasarkan dengan tahun di jurusan itu sendiri. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih kita udah selesai atau misalnya apa, kita bisa ngedrop tabelnya juga pakai ya udah drop table biasa, itu pasti langsung hapus dan itu pasti juga langsung hilang. Terus juga sini juga kita bisa drop database-nya. Oke, mungkin sekian praktikum kita kali ini. Terima kasih teman-teman.